Karena di setiap usaha kita pastilah ada yang namanya mengeluh. Dan ketika kita menaruh rasa pasrah kita setelah kita melakukan usaha, pastilah dalam pikiran kita, dalam hati kita akan ringan, Mas Bro. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel kami Bang Udin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para pekerja keras dan semua. Itu pastinya niatkanlah demi keluarga agar bernilai ibadah, Mas Bro. Begitu. Di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 2 Januari 2023, selamat tahun baru. Semoga semangat kita lebih tinggi, artinya semangat baru. Begitu, Mas Bro. Dan semua usaha itu jangan lupa kita harus iringi dengan doa. Begitu, Mas Bro. Di aktivitas kali ini kita akan melakukan aktivitas panen tomat. Lagi-lagi kita melakukan panen tomat. Karena sekarang ini sudah dalam mungkin hitungan 2 bulan ya umurnya tomatnya. Itu pun karena cuaca tidak mendukung, Mas Bro. Kalau cuaca itu sangat baik untuk tomat, biasanya sampai 5 bulan atau 6 bulan begitu, Mas Bro. Tapi sekarang ini dari awal kita panen sampai sekarang ini enggak nyampe 2 bulan. Sekarang sudah tomatnya mengalami penuaan, Mas Bro. Jadi masih tetap ada yang warna merah-merahnya, tetap kita kumpulin. Eman, Mas Bro. Apalagi harga sekarang ini masih lumayan hangat, Mas Bro. Jadi bila kita berbicara tentang usaha, pastilah di benang pikiran kita pasti tidak luput dari yang namanya modal, begitu, Mas Bro. Akan tetapi selipkanlah di benak pikiran kita selain modal, di dalam usaha kita tentunya pasti ada ikhtiar dan tawakal, Mas Bro. Agar kenapa? Agar kita selalu tetap semangat, Mas Bro. Bila dalam di benak pikiran kita tanam ikhtiar atau usaha, Mas Bro, begitu. Nah, dan ketika kita sudah mengalami itu semua, sudah melalui itu semua, ikhtiar segala apapun yang kita lakukan, jangan lupa, Mas Bro, tawakal, begitu. Karena tawakal itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat pikiran kita tenang, dan tidak selalu merasa panas akan mengejar bisnis atau usaha, Mas Bro. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bagaimana aktivitas kita kali ini. Tentunya untuk perasaan tawakal atau dalam lebih apa itu namanya, atau lebih gampang dimengerti, pasrah. Tawakal itu pasrah, Mas Bro. Bagaimana definisinya? Kita simak videonya. Karena di setiap usaha kita pastilah ada yang namanya mengeluh. Dan ketika kita menaruh rasa pasrah kita setelah kita melakukan usaha, pastilah dalam pikiran kita, dalam hati kita akan ringan, Mas Bro. Begitu. Dan itu pun ada penempatannya masing-masing. Ketika kita salah menempatkan, kapan pasrah itu ditempatkan, kapan usaha itu, ikhtiar itu ditempatkan. Ketika kita salah menempatkan, itu akan membuat kita down semangat, begitu, Mas Bro. Jadi sangatlah penting ini sudut pandang antara tawakal, pasrah, dan ikhtiar usaha, gitu, Mas Bro. Ini adalah sudut pandang dari cara kita membangun karakter yang lebih baik, apalagi di tahun yang 2023 ini. Pastilah kita akan membangun, akan berkeinginan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, gitu, Mas Bro. Jangan lupa tetap semangat demi keluarga. Baik, kita ulas bagaimana cara penempatan antara ikhtiar, yaitu usaha, dan tawakal, dalam kurung pasrah. Oke, Mas Bro, ini adalah perdana. Baik, kita akan lanjut ya. Inilah hanya kacang panjangnya sudah mulai apa itu namanya, seger, menjalar kemana-mana, Mas Bro.
Wah, ini suasana masih di sawah, Mas Bro. Ini hasil apa itu pengumpulan kita yang terakhir. Nyampe 1 gerenjing. Wah, ini Mas Bro. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan bawa pulang dan langsung kita setor ke toko terdekat karena ada permintaan dari yang punya toko ya, agar disetori tomat begitu Mas Bro. Kecil-kecil tapi lumayan, harganya masih hangat ini. Kita buang aja. Oke Mas Bro, langsung saja kita kembali ke pembahasan awal ya. Jadi begini, maksud dari pertemuan kita kali ini di konten, langsung kita kembali saja ya. Pembahasan yaitu masalah usaha atau ikhtiar kita dengan tawakal, yaitu pasrah, begitu Mas Bro. Ini kan judulnya, kalau kita salah penempatan semuanya akan berakibat dampak negatif pada down semangat kita untuk meneruskan usaha, begitu Mas Bro. Jadi begini, jika kita memulai dari awal itu sudah berperasaan, enggak mayoritas sih, kadang ada di sekelompok, kadang di sekelompok, sebagian dari kita berperasaan, petani itu berperasaan, sudahlah ngapain juga kita, kalau kita bahasa Indonesia kan ya, ngapain juga kita harus banting tulang begini dan begitu, ini mendengar saja sudah rumit kayaknya usahanya, begitu. Ini pun itu pun kan rezeki sudah ada yang mengatur, jadi begitu. Ungkapan seperti itu jika kita nilai secara pintas, secara spontan, secara sepintas di pikiran kita, itu adalah kata-kata pasrah Mas Bro, begitu. Jadi maksud kami, jika kita menaruh pasrah sebelum kita melakukan usaha, itu akan berakibat down semangat pada diri kita. Siapapun kita, dimanapun kita, usaha apapun yang akan kita langkah, yang akan kita titi nantinya, pastilah kita down semangat. Belum kita alami, kita sudah pasrah dulu, begitu. Jadi sebelum kita pasrah, alangkah lebih baik kita ikhtiar dulu, kita usaha dulu, kita langsung masuk tanpa berpikir bagaimana nantinya, begitu. Karena serumit apapun, serepot apapun usaha itu, nantinya bakalan ketemu jalannya begitu. Yang penting kita masuk ke dalam usaha tersebut, kita berusaha sekuat tenaga. Juga kita ingin apa itu namanya, mencari atau menggali di mana letak kekurangan usaha yang kita teladani, begitu Mas Bro. Berusaha terus ingin memperbaiki, ya, pasti ada jalan, begitu maksudnya Mas Bro. Jadi kalau usaha ikhtiar yang kita taruh di lebih awal sebelum kita usaha atau masuk ke dalam usaha tersebut, itu akan menumbuhkan suatu semangat, begitu Mas Bro. Barulah kalau kita setelah melakukan usaha sekuat tenaga, baik dari segi pemikiran, otot pun, dan modal pun, kita sudah melakukannya semuanya, barulah kita hadirkan sebuah rasa tawakal ataupun pasrah Mas Bro, begitu. Fungsi daripada perasaan seperti itu, kalau kita tempatkan di akhir suatu usaha, nantinya akan berdampak positif, yang terutama ya, yang nampak, jelas-jelas nampak pada pikiran kita. Kita tidak akan lagi merasa panas, pikiran kita tidak panas, hati kita tidak panas untuk mengejar suatu kesuksesan. Karena kenapa? Karena memang pada dasarnya rezeki itu sudah ada yang mengatur, gitu Mas Bro. Jadi mungkin dengan usaha yang kita lakukan, dengan segala macam usaha yang kita lakukan, dengan otot, dengan pemikiran, dengan modal pun yang kita kerahkan, jika usaha kita masih seperti itu hasilnya, itulah yang pantas menjadi milik kita.
Begitu Mas Bro. Ini rasa yang hasil yang tampak daripada rasa pasrah kita yang kita berikan. Begitu. Rasa pasrah yang kita berikan. Ini buah daripada rasa yang kita berikan pada waktu pasrah di akhir usaha. Jadi begitu. Pikiran kita dan hati kita akan terasa dingin, tidak nafsu, tidak panas, akan mengejar suatu keinginan. Begitu Mas Bro. Dan kita akan ingat bahwa di kehidupan ini semuanya sudah ada yang mengatur. Begitu. Tinggal kita yang memilihnya. Kita mau panas atau mau dingin, begitu Mas Bro. Dan ternyata di balik pasrah yang kita lakukan, di balik pasrah yang kita berikan, ini terjadi pada diri saya sendiri Mas Bro. Selain kita merasakan dingin di pikiran kita, di hati kita untuk mengejar suatu kesuksesan, dan ternyata usaha yang kita teladani, yang kita tempuh, ternyata hikmah daripada pasrah kita yang kemarin kita itu panennya hanya 7 kilo kalau enggak keliru, apa 14 kilo begitu atau 11 kilo begitu. Dan sekarang survei membuktikan kalau ini 15 kilo enggak mungkin. Itu Mas Bro, ini hasilnya lebih daripada yang kemarin. Jadi begitu. Jadi saran saya Mas Bro dari petani di kampung kecil Kota Probolinggo, alangkah lebih baiknya jangan menaruh di salah tempat. Jangan menaruh antara ikhtiar dan tawakal di salah tempat. Begitu Mas Bro. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Tinggal kita yang mau memilihnya. Begitu Mas Bro. Karena hidup suatu pilihan. Mau dibawa kemana kehidupan kita ini tergantung kita yang berpikir. Memang secara garis besar, secara kodrat ilahiyah, hidup kita memang sudah ada yang mengatur. Tapi kita semua berhak memilih. Kita semua punya pilihan hidup untuk lebih baik atau untuk lebih buruk. Dan semua itu tergantung kita yang mengalami. Begitu. Salam dari petani Indonesia. Di seluruh petani, salam dari petani kampung kecil di Probolinggo. Salam untuk para petani seluruh Indonesia, baik petani bawang merah, petani cabai, petani terong, petani singkong, petani otok, petani kacang panjang, petani wortel, petani gubes. Salam sukses dari petani Probolinggo. Salam semangat demi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.